racun jiwa. Racun Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan, atas segala kondisi yang kita alami pada saat ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memujinya setiap nikmat yang sudah kita dapatkan, yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di sisi lain kita pun masih banyak kekurangan, masih banyak kekhilafan, masih banyak berlaku israf, tetapi Allah tetap memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Itulah Allah Ar-Rahman yang maha pengasih kepada seluruh makhluknya, dan Ar-Rahim yang memberikan sayang kepada makhluknya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teringat nasihat seorang salaf di mana pada sebuah riwayat menyampaikan bahwa kita berada di dalam keadaan khilaf, dalam keadaan israf, dalam keadaan zalim, tetapi Allah senantiasa terus menerus memberikan kenikmatan kepada kita dengan kenikmatan sehat, kenikmatan di dalam masalah rezeki, bahkan diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita berada di dalam sebuah ketaatan, mungkin kebaikan itu akan sangat banyak didapatkan oleh kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan nasihat tadi yang disampaikan oleh seorang salaf tadi, menjadikan kita sadar untuk bersyukur, sadar atas rezeki yang kita dapatkan, dan sadar akan kita untuk lebih meningkatkan ketaatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tak lupa saya menyampaikan kepada Sohibul Bait yang sudah menerima taklim perdana mungkin di periode kepemimpinan Presiden Ustadz Ahmad Faisal yang pertama ini mungkin ya, taklim yang pada kesempatan kali ini yang seharusnya diisi oleh Ustadz Ahmad Solihin, tetapi beliau berhalangan sehingga dimandatkan untuk dapat mewakilinya. Tentu yang namanya wakil atau badal berbeda dengan yang pemain utama gitu ya. Apalagi di sini di depan semua ada para asatid yang lebih paham. Tetapi marilah kita sama-sama di sini kita sharing mengenai beberapa hal. Mungkin yang akan saya sharing di sini mengenai racun jiwa. Racun. Nah, mengenai racun jiwa ini, apabila seorang manusia memiliki atau mendapatkan di dalam seorang manusia racun jiwa ini, atau kita sebut sebagai toksin jiwa, maka manusia itu bisa dipastikan akan memberikan dampak negatif kepada lingkungannya.
Kemudian di dalam sebuah yang menjadi rujukan di dalam tema ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud jilid keempat nomor hadis 353. Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ada 8 racun jiwa. Tentu yang namanya racun apabila ada di dalam diri kita itu harus berusaha segera mungkin untuk dihilangkan. Karena pada saat racun jiwa ini atau racun itu ada di dalam diri kita, baik itu racun dari makanan, racun dari udara, maka apabila itu dibiarkan dapat mengakibatkan kematian. Demikian juga dengan racun jiwa, apabila itu dibiarkan secara mental kita akan sakit dan mungkin bisa menjadi sangat negatif atau bahkan mati jiwanya. Silakan. Dari 8 racun jiwa ini saya mungkin sering menyebutnya sebagai penjajahan diri. Jadi apabila ada seorang manusia yang memang mempunyai di antara 8 racun jiwa ini, maka manusia tersebut masih terjajah dirinya. Apa saja dari 8 racun jiwa ini? Yang pertama, racun jiwa yang pertama yang Rasulullah SAW sampaikan di dalam hadis tersebut adalah alhammu. Artinya alhammu itu adalah cemas. Cemas merupakan reaksi jiwa yang menyampaikan sebuah kekhawatiran yang berlebih, yaitu mengkhawatirkan masa depan, mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu itu terjadi. Kalau kita merasa khawatir itu adalah suatu hal yang manusiawi, tetapi pada saat kekhawatiran itu mempunyai dosis yang sangat tinggi, maka itu namanya cemas. Contoh, misalkan ibu bapak mempunyai anak sekarang yang sudah mulai menginjak remaja. Biasanya kan kita juga waktu sekolah suka main ya antar sekolah, antar teman-temannya. Kemudian anak tersebut ada acara hiking ke gunung. Nah, kalau kita khawatir anak tersebut kenapa-napa, mungkin itu suatu hal yang wajar. Tetapi pada saat anak itu kemudian diizinkan berangkat dengan teman-temannya, mes-mes ditelepon karena kekhawatiran kita yang berlebih, maka itu akan menjadi suatu hal yang sangat negatif, baik untuk anak tersebut ataupun untuk diri kita sendiri yang mengkhawatirkannya. Padahal orang yang dikhawatirkannya tidak ya baik-baik saja gitu. Nah, di teleponan wae dengan dudukin yang belum tahu gitu, bahkan orang tuanya pun jadi tidak bisa tenang. Termasuk kekhawatiran ini menjadi sebuah kecemasan di dalam surat Al-A'raf ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma sya'allah. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-A'raf tadi 188 untuk mengatasi kecemasan itu adalah dengan berserah diri, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua sudah diikhtiarkan dengan sebaik mungkin dan hasilnya diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah peribahasa Arab yang menyampaikan aktsaru ma yukhafu la aktsaru ma yukhafu la apa ya? Aktsaru ma yukhafu la yujalu. Jadi kebanyakan yang ditakutkan atau dikhawatirkan itu tidak terjadi. Jadi kita hanya mengkhawatirkan saja. Kenapa saya menyampaikan ini? Suatu saat beberapa tahun lalu saya pernah mengalami ini dan itu adalah sangat mengganggu.
Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah racun jiwa itu menurut Rasulullah SAW di dalam hadis tadi adalah al-haznu, yaitu sedih. Kalau tadi adalah cemas, khawatir adalah memikirkan hal yang di masa depan yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau al-haznu adalah memikirkan hal yang sudah terjadi. Misalkan kita tidak jadi dengan seseorang sampai sekarang masih dipikirkan. Ya, di masa lalu kita pernah mengalami disakiti orang lain sampai sekarang masih dipikirkan, sehingga itu jatuhnya kepada sedih. Nah, kesedihan yang terus dibawa sampai saat ini itu merupakan hal yang akan berdampak negatif pada diri kita. Bahkan apabila bisa dipastikan apabila mental atau di dalam jiwa kita ada racun al-hammu dan al-hazinu sekarang ini, maka bisa dipastikan kita tidak akan meraih sebuah kebahagiaan. Bagaimana mau merasa bahagia? Pasti makan pun tidak akan terasa enak, tidur pun tidak akan nyenyak. Yang ada adalah sakit. Bahkan kemarin di dalam kajian dokter yang di kajian MQ pagi itu ada dokter Asep menyampaikan 50-60% sakit lambung itu diakibatkan dari pikiran dan hati itu, yaitu salah satunya adalah al-hammu dan al-haznu. Padahal di dalam di dalam beberapa ayat yang disampaikan di dalam ini hadis surat Al-Mujadalah ayat 10 disampaikan, innama najwa minasyaitoni liyahzanul ladzina amanu. Sesungguhnya pembicaraan bisik-bisik itu adalah dari setan supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita. Jadi pada saat kita merasa yang berkelanjutan cemas dan sedih, maka itu adalah peluang untuk setan mengganggu kita dan selanjutnya akan berbuat hal-hal yang merupakan kelanjutan dari mental jiwa kita tersebut, dengan cara berputus asa, dengan cara penuh harapan, akhirnya menjadi sebuah penyakit dan akhirnya hal itu akan sulit dikeluarkan karena itu dari diri kita tidak ada keinginan atau tidak ingin move on dari hal-hal yang memang sebelumnya sudah lama terjadi kita masih pikirkan. Nah, jadilah hal tersebut akan menjadi penyakit di saat yang sekarang ini. Boleh kita bersedih, boleh kita menengok ke belakang, tetapi jadikan itu adalah sebagai ibroh atau pelajaran untuk kita, bukan untuk diratapi dan kita ngisi sampai dengan sekarang ini. Kemudian Nabi menyampaikan racun jiwa yang ketiga adalah apalagi ya? Al-ajazu. Al-ajazu adalah tidak atau lemah motivasi. Lemah motivasi. Jadi kalaulah kita pada malam hari kemudian tidur, kemudian terdengar pada subuh hari ada adzan subuh, kemudian kita bangun, berwudu atau mandi, bersegera ke masjid untuk sholat berjamaah, itu kuat berarti motivasinya. Kalau al-ajazu itu adalah lemah motivasi. Bahkan di dalam sebuah hadis sampaikan, ikhris ma yanfa'uka wastamin billah wa la ta'jiz. Maka antusiaslah kalian apabila ada pekerjaan yang bermanfaat untuk kalian dan minta tolonglah kepada Allah wa la ta'jiz, dan janganlah kalian bermalas-malasan. Baik, coba kita lihat di jalan, banyak orang-orang yang memang masih melakukan aktivitasnya tetapi mengabaikan untuk ajakan Allah Subhanahu wa taala, padahal balasan dan kewajiban sebagai seorang muslim adalah melaksanakan ibadah sholat Jumat pada waktunya. Tetapi karena mempunyai sikap ajazu, hare-hare melanjutkan dagangnya, melanjutkan kerjanya, melanjutkan meetingnya, atau bahkan di jalanan tidak berhenti dulu, padahal masjid terlewat. Saya yakin terlewat karena banyak sekali masjid di Indonesia ini. Nah, kemudian outputnya apa? Al-kasalu, yaitu malas. Kemudian dua racun ini
al-ajazu dan al-kasalu, kita harus cek. Apabila kita punya anak, kita harus cek anak kita mempunyai sifat seperti itu tidak, atau pada diri kita harus cek kita mempunyai al-ajazu dan al-kasalu tidak, atau bahkan kita di perusahaan, di tempat kita kerja mempunyai tim, kita harus cek tim kita mempunyai al-ajazu dan al-kasalu tidak. Kenapa? Karena bisa berdampak pada target-target yang sudah kita tetapkan, yaitu dampaknya akan menunda-nunda sebuah pekerjaan, sehingga target yang harus kita capai dalam waktu yang sudah ditetapkan akan, istilahnya apa? Akan bola gitu ya. akan terlambat, karena ternyata tim kita pada saat diberikan target pekerjaan menunda-nunda, sehingga pekerjaannya ditumpuk pada akhir target tersebut dan tidak tercapai targetnya. Itu pada saat al-kasalu dan al-anzu ada di dalam diri seseorang. Nah, kemudian di dalam sebuah penelitian tahun 1998 yang disampaikan di dalam surat kabar apa ya, tadi saya lupa, China Times ada ya, di situ meneliti di Cina itu dari 10.000 orang yang menjadi penyebab kematian di usia 35 tahun. Dibandingkan antara yang malas dengan yang merokok, ternyata yang meninggal itu yang lebih banyak adalah yang malas. Yang malas artinya sangat malas, itu artinya apa namanya, tidur makan sehingga muncullah penyakit-penyakit yang memang mengakibatkan kematian tersebut. Jadi rokok mungkin kalau dibandingkan dengan malas yang individual. Jadi bukan hanya sebagai output yang negatif, tetapi ternyata malas pun setelah diadakan penelitian tersebut, nanti saya lihat lagi itunya apa namanya ceritanya, bahwa mengakibatkan kematian. Kemudian kata Nabi melanjutkan, racun jiwa yang kelima adalah al-jubnu. Al-jubnu artinya bukan junub. Al-jubnu Al-jubnu adalah pecundang, orang yang selalu tidak menerima tantangan. Dan hati-hati, orang yang nyaman dengan keadaan sekarang dan tidak menerima perubahan, padahal pada zaman sekarang ini adalah sangat dinamis sekali. Pada saat kita tidak upgrade diri baik dalam segala hal, itu maka kita akan ketinggalan. Tetapi pada saat merasa nyaman dan diberikan sebuah tantangan, gimana kiewe mau jaringan, nah itu adalah mental al-jubnu. Kita di dalam sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, harus mempunyai mental pemenang, gitu, bukan pecundang. Mental sebagai pemenang ini menurut Said Qutb harus menjadi watak dan karakter kaum muslimin. Iman yang kuat, perjuangan yang tak kenal lelah atau jihad, kemudian tahan uji, kemudian mempunyai kesabaran yang membaja. Dengan kondisi seperti sekarang ini, kita harus mempunyai mental yang kuat untuk dapat melawan kezaliman yang kita lihat secara kasat mata ada di mana-mana, termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada diberlakukan kepada kita sebagai rakyatnya. Sebagai orang muslim, ya minimal kita bisa memperlihatkan sebuah protes bahwa ini adalah sebuah kezaliman, tidak menerima bahwa benelah penting bisa menang, bisa sekolah, bisa jajan, tapi menerima apa saja keadaannya tanpa ada keinginan. Itu adalah sikap al-jubnu. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam adalah sikap atau mental jiwa yang merupakan racun jiwa juga adalah al-bukhlu. Al-bukhlu, kalau dulu waktu Hidayah ditalar ke payung, Buyus apa kan? Itu pelajaran hadis ya, pelajaran adab, akhlak ya.
akilu adumullah, anu korek musuh Allah. Ternyata benar. Nah, al-bukhlu ini adalah kikir, orang yang menahan harta dan menahan potensi diri yang ada di dalam dirinya untuk kemaslahatan orang banyak. Padahal dirinya tahu mempunyai potensi dan harta yang memadai untuk di-sharing ke orang yang banyak supaya lebih maslahat. Karena orang yang al-bukhlu ini, mempunyai racun jiwa al-bukhlu ini, merasa rugi kalau harta dan potensi dirinya diberikan kepada orang lain. Padahal Allah menyampaikan, apabila kita menyampaikan sedekah, baik itu harta ataupun potensi yang ada di dalam diri kita, maka Allah akan menggantinya dengan berlipat-lipat. Bahkan di dalam surat Ali Imran ayat 180, ternyata orang yang pelit ini nanti di akhiratnya, apa yang dia tahan, baik itu harta ataupun potensinya, akan dikalungkan pada dirinya. Ini di dalam surat Ali Imran ayat 180. Nanti silahkan dibaca ya, waktu lama. Kemudian sedikit lagi ya, pada saat yang selanjutnya yaitu racun jiwa yang ketujuh, yaitu bola batu dain. Apa artinya? Lilitan hutang. Inilah termasuk racun juga yang disebut oleh Nabi di sini adalah suatu hal yang memang bisa membuat kita tidak tenang hidupnya. Utang bekas apa? Nah, ini yang harus dibedakan, karena Nabi Muhammad SAW pun pernah menggadaikan baju perangnya untuk kebutuhannya. Tetapi hutang yang di sini bola batu dain ini adalah gaya hidup yang berhutang. Misalkan sekarang sangat terbuka untuk kita memiliki hutang dengan mudahnya ya. Ada apa? Ojol, bukan ojol, pinjol. Nah, pinjaman online. Banyak sekali korban-korban pinjol yang merasa mudah meminjam uang, kemudian ternyata tagihannya berlipat-lipat. Bahkan tidak sedikit dampaknya terhadap keharmonisan keluarga. Yang saya lihat sendiri yang sudah divorce karena pinjol, kemudian ternyata dia bekerja, dua-duanya bekerja. Kenapa? Karena tadi itu berhutang bukan untuk kebutuhan hidup, tetapi untuk gaya hidup, sehingga tidak merasa cukup dengan apa yang sudah didapatkannya, tidak merasa memiliki sifat qanaah. Padahal qanaah ini merupakan sifat orang kaya. Mungkin secara harta benda, secara potensi itu tidak terlihat kaya, tetapi secara hatinya dia merasa kaya. Maka itu adalah disebut qanaah. Nah, pada dasarnya bola batu dain ini adalah orang-orang yang memang sangat terlibat dengan hutang, gali lubang tutup lubang untuk gaya hidupnya. Bahkan tidak sedikit orang yang memang saya lihat gitu ya, kalau dulu agak sulit dengan kredit card gitu ya, bayar kredit card dengan kredit card, bayar kredit card dengan kredit card. Kalau sekarang tinggal online, dipoto dengan KTP, cair sekian juta, dibayarkan ke pinjol yang lain, ternyata akhirnya membengkak dan menjadi lilitan hutang. Ini adalah sebuah racun yang harus kita keluarkan dan dari jiwa kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah waqahrul rijal, yaitu sebuah intimidasi dari orang lain. Jadi kita sangat ketergantungan dengan orang lain, kebahagiaan kita, kesulitan kita. Orang teh mau bahagia menurut si eta, menurut manehna. Itu jangan sampai kita terintimidasi oleh manehna. Nah, pada saat itu terjadi di dalam diri kita, itu merupakan sebuah racun jiwa juga. Hidup kita tidak akan bahagia. Kita hanya tergantung kepada orang lain, pada saat orang lain itu memberikan sebuah sesuatu kepada kita, mungkin kita merasa bahagia, tetapi kita harus menuruti orang lain tersebut. Mungkin dalam konteks sebuah negara, ada di dalam negara Amerika mungkin ya, itu negara adidaya, di mana negara-negara kecil harus menurut keinginan negara tersebut, negara Amerika tersebut. Pada saat itu tidak dituruti, maka
maka akan dilakukan invasi ataupun boykot ataupun suatu hal yang memang menjadi ketergantungan. Nah, itu apabila itu ada di dalam diri kita, maka diri kita masih terjajah dengan racun kufrul rijal. Memang di dalam kehidupan kita selalu ada aja bumbu gitu ya, dari mulai alhamu, kemudian apalagi al-haznu, kemudian al-ajazu, al-kasalu, kemudian al-jubnu, al-bukhlu, kemudian ghalabatud dain wa qahru rijal. Nah, semua itu memang tidak serta-merta dapat kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka di dalam hadis tadi yang disampaikan, yaitu hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tadi di dalam kitabnya jilid keempat nomor 353 posisi. Nah, Allah menyampaikan, Rasulullah menyampaikan di sana sebagai asbabul wurudnya adalah di situ Abu Hamad kalau tidak salah ajeuna nuju nangoe di masjid, di luar waktu sholat ngalamun pengintinya bingung kali itu kumaha tadi kumaha. Ternyata ditanya oleh Rasulullah, hari anjing kunaon? Abdi teh jadi hutang ya Rasulullah yang cukup banyak sehingga tidak bisa terbayar. Nah, iya bingungan mereka. Jadi kalau kita punya harta, kita ke masjid saja. Mau lain lagi kan? Nah, iya. Nah, pada saat itu ditanya, maka Rasulullah menyampaikan, maka berpikirlah positif. Insya Allah akan menolongmu. Pulanglah dan berdoalah. Di dalam hadis tersebut disampaikan untuk kita berusaha menghilangkan 8 racun jiwa tadi dari diri kita supaya kita terbebas dari penjajahan diri tadi. Rasulullah SAW mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu doa yang harus kita hafal untuk senantiasa selain kita berusaha secara fisik untuk mengeluarkan racun jiwa tersebut, kita pun menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita terbebas dari racun jiwa itu supaya kita bisa semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa konsisten dan tidak sering futur, apalagi sekarang menghadapi bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita gapai. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kemudian usia sampai kepada bulan Ramadan tersebut, dan yang terutama pada saat kita sampai, kita dapat menjalankan ibadahnya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan diberikan kesehatan, kemudian keikhlasan, dan mudah-mudahan menjadi bulan Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Allahu'alaikum shawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan yang terutama pada saat ini, sehingga kita dapat lebih maksimal lagi beribadah, dan kita dapat memaksimalkan kesehatan itu untuk menghilangkan tadi ada yang hafal 8 tadi apa aja? Coba Bang Nel. Alhamu, oh dapat ini, dapat nggak dibawa, dompetnya lupa. Ada kopi sekarang dia bagus balas dendam, barulah ke sekolah gitu. Ya, demikian yang dapat disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.